Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu diberikan semangat dalam menjalani perkuliahan. Saya, Ajib Rahmat Dwi Murdani, sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan memandu kegiatan diskusi dan belajar pada hari ini di mata kuliah evaluasi penyuluhan pertanian. Pada hari ini, dari kelompok 1 akan membahas tentang kisi-kisi dan kuesioner, evaluasi penyuluhan dan dampak pelatihan pembuatan pupuk organik cair dari limbah rumah tangga di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian. Dari kelompok 1, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang lain. Yang pertama ada Mas Ahmad Yusuf, kemudian ada Mbak Aina Zainura Maharani, yang selanjutnya ada Kristina Fadila Widya Putri, selanjutnya ada Maro Atu Solihah, ada Mas Muhammad Bahar Aramsyah, dan Nias Khuratul Aini. Oke teman-teman, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Kristina Fadila Widya Putri. Kepada Saudari Kristina, dipersilahkan untuk memaparkan materinya dan kemudian dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Oke teman-teman, tetap semangat menjalani perkuliahan hari ini. Salam sehat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian kisi-kisi instrumen evaluasi. Kisi-kisi adalah suatu format atau matriks yang memuat informasi yang tepat untuk dijadikan pedoman untuk menulis instrumen atau merakit instrumen. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum melakukan evaluasi penyuluhan, perlu adanya penyusunan instrumen. Syarat-syarat dalam kisi-kisi instrumen yaitu mewakili isi deskripsi materi yang akan dibuat, kemudian singkat dan jelas, serta instrumen dalam kisi-kisi disusun sesuai dengan tujuan diadakannya evaluasi penyuluhan. Kemudian dalam suatu kisi-kisi biasanya mencakup beberapa komponen. Yang pertama ada identitas, kemudian ada aspek. Aspek ini meliputi kegiatan evaluasi apa yang akan dilaksanakan, apakah mencakup sikap, pengetahuan, atau keterampilan dari sasaran. Kemudian komponen, kemudian keempat ada indikator, yang kelima ada bentuk instrumen. Nah, bentuk instrumen ini biasanya apakah berupa kuesioner atau instrumen lainnya. Yang keenam ada penskoran yang biasa digunakan untuk menilai hasil dari jawaban para sasaran. Yang ketujuh ada butir penilaian, dan yang kedelapan ada jenis kegiatan. Dalam kisi-kisi yang kami gunakan di kelompok kami terdapat beberapa komponen, diantaranya variabel. Variabel ini sama seperti apa yang ingin diukur dari sasaran tersebut. Kemudian ada subvariabel, yaitu mengenai apa materinya yang akan diambil. Kemudian ada indikator, tahap yang ingin dievaluasi dari setiap pelaksanaan penyuluhan. Kemudian standar berupa tujuan yang akan didapatkan dari pelaksanaan penyuluhan, apakah tercapai pada petani. Kemudian ada kriteria atau skor. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan jawaban yang memiliki skor penilaian masing-masing. Dan yang ke-6 ada alat ukur. Nah, alat ukur di sini merupakan instrumen yang digunakan untuk memperoleh pernyataan atau jawaban dari sasaran itu sendiri dalam proses evaluasi. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya lanjutkan kepada rekan saya untuk menjelaskan materi berikutnya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya adalah tentang pengertian alat ukur evaluasi. Nah, untuk alat ukur evaluasi di sini adalah skala Likert. Jadi, skala Likert itu adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk
menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Tingkat persetujuan yang dimaksud dalam skala Likert ini terdiri dari 5 pilihan. Sebagai contoh, dari 5 pilihan ini adalah pernyataan sangat setuju, kemudian setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi kelima pernyataan tersebut dapat digunakan di kuesioner untuk menanyakan tingkat persetujuannya atau untuk mengetahui sikap dari sasaran atau pihak yang akan dievaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi dampaknya. Kemudian untuk penekanannya, jadi skala Likert itu digunakan untuk menganalisa data yang digunakan untuk mengukur sikap responden. Jadi dalam kegiatan penyuluhan ini, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap petani di Kelurahan Kertosari dalam pelatihan pembuatan pupuk POC dari limbah rumah tangga. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya, Eina Zainura Maharani, akan membawakan materi kisi-kisi dan alat ukur yang digunakan. Yang pertama, dengan variabel konteks dengan subvariabel pupuk organik cair. Indikatornya yaitu pembuatan dan pengaplikasian atau penerapan pupuk organik cair. Standarnya, melalui penerapan pupuk organik cair dapat meningkatkan nilai guna dari limbah rumah tangga. Kriteria dari nomor 1 ini terdiri dari 4 dengan masing-masing skor yaitu 4, 3, 2, dan 1. Yang pertama yaitu kriteria sangat dibutuhkan dengan skor 4, dibutuhkan dengan skor 3, kurang dibutuhkan dengan skor 2, dan sangat tidak dibutuhkan dengan skor 1. Alat ukur dari kriteria yang pertama ini yaitu apakah pupuk organik cair dari limbah rumah tangga dibutuhkan oleh para petani? Kriteria yang kedua yaitu sangat penting dengan skor 4, penting dengan skor 3, kurang penting dengan skor 2, dan tidak penting dengan skor 1. Alat ukur yang digunakan yaitu apakah pupuk organik cair dari limbah rumah tangga penting bagi para petani? Kriteria yang ketiga yaitu sangat sesuai dengan poin 4, sesuai dengan poin 3, kurang sesuai dengan poin 2, dan tidak sesuai dengan poin 1. Alat ukurnya yaitu apakah penerapan pupuk organik cair limbah rumah tangga dapat meningkatkan produktivitas petani? Kriteria yang keempat sama dengan kriteria yang ketiga, yaitu sangat sesuai dengan skor 4, sesuai dengan skor 3, kurang sesuai dengan skor 2, dan tidak sesuai dengan skor 1. Alat ukur yang digunakan yaitu apakah penerapan penggunaan pupuk organik cair limbah rumah tangga sesuai dengan keadaan daerah petani? Kriteria yang kelima atau yang terakhir yaitu sangat mudah dengan skor 4, mudah dengan skor 3, kurang mudah dengan skor 2, dan tidak mudah dengan skor 1. Alat ukur yang digunakan yaitu apakah pembuatan pupuk organik cair limbah rumah tangga mudah dilakukan? Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk nomor 2 pada kisi-kisi dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bahar Arhamsyah, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya atau teman kelompok saya, yaitu mengenai kisi-kisi dan alat ukur dalam kegiatan evaluasi penyuluhan. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian kedua, yaitu mengenai variabel input, yang mana subvariabel yaitu mengenai sarana dan prasarana pada proses pembuatan pupuk organik cair limbah rumah tangga. Untuk indikator yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pembuatan pupuk organik cair limbah rumah tangga. Dengan standar yang kami gunakan di sini adalah keadaan sarana prasarana bagi sebuah wilayah atau program yang tentunya sangatlah penting, yaitu untuk mendukung berjalannya kegiatan sehari-hari wilayah maupun program yang diinginkan pada wilayah tersebut. Di sini kami menggunakan kriteria atau skor sangat terpenuhi dengan skor 4, terpenuhi dengan skor 3, kurang terpenuhi 2, dan tidak terpenuhi 1. Dengan alat ukur yang digunakan
pada skor tersebut adalah apakah sarana dan prasarana POC limbah rumah tangga sudah sesuai dengan kondisi lingkungan petani. Kemudian selain itu di sini juga kami menggunakan kriteria atau skor sangat sesuai dengan skor 4, sesuai 3, kurang sesuai 2, dan tidak sesuai 1. Dengan alat ukur yang digunakan yaitu apakah sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pembuatan pupuk organik cair limbah rumah tangga sudah terpenuhi. Kemudian di sini kami juga menggunakan skor atau kriteria. Yang pertama yaitu sangat membantu dengan skor 4, membantu 3, kurang membantu 2, dan tidak membantu 1. Dengan alat ukur yang kami gunakan di sini adalah apakah tempat penyelenggaraan penyuluhan sudah sesuai sehingga suasana penyuluhan menjadi nyaman. Kemudian kriteria atau skor berikutnya yaitu sangat sesuai dengan skor 4, sesuai 3, kurang sesuai 2, tidak sesuai 1. Dengan alat ukur apakah sarana dan prasarana yang diadakan menambah semangat petani dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi tentang kisi-kisi yang ketiga, yaitu dengan variabel proses. Subvariabelnya adalah pelatihan pembuatan pupuk organik cair limbah rumah tangga. Sedangkan untuk indikatornya adalah pelatihan pembuatan pupuk organik cair limbah rumah tangga dilaksanakan sesuai rencana. Untuk yang selanjutnya adalah standar, yaitu pelaksanaan penyuluhan pertanian harus dilakukan sesuai dengan program penyuluhan pertanian untuk memberikan arahan, pedoman, dan sebagai alat pengendali dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan atau dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Selanjutnya adalah kriteria atau skor. Yang pertama itu ada sangat sesuai dengan skor 4, sesuai dengan skor 3, kurang sesuai dengan skor 2, tidak sesuai dengan skor 1. Selanjutnya ada sangat diterima dengan skor 4, diterima dengan skor 3, kurang diterima dengan skor 2, tidak diterima dengan skor 1. Selanjutnya ada sangat mudah dengan skor 4, mudah dengan skor 3, kurang mudah dengan skor 2. Untuk yang selanjutnya adalah alat ukur. Yang pertama adalah apakah pelaksanaan pelatihan pembuatan pupuk organik cair sudah tercapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua adalah apakah metode penyuluhan dapat diterima oleh petani. Yang ketiga adalah apakah bahasa yang digunakan oleh penyuluh dalam penyampaian materi mudah dipahami oleh petani. Yang terakhir adalah apakah waktu dalam pelaksanaan penyuluhan sudah sesuai dengan kondisi petani. Begitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, setelah presentasi teman-teman sebelumnya, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu setelah konteks, input, proses, dan tahap selanjutnya yaitu produk atau output. Nah, di dalam kisi-kisi dan alat ukur variabel pada produk itu subvariabelnya yaitu mengubah perilaku, sikap, dan keterampilan petani. Nah, itu merupakan output yang akan dihasilkan. Kemudian indikatornya yaitu meningkatkan perilaku, sikap, dan keterampilan petani dalam membuat POC. Kemudian standarnya yaitu tujuan dari penyuluhan pertanian secara umum yaitu untuk merubah perilaku, baik pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar sasaran menjadi tahu, mau, dan mampu sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat. Itu adalah standar yang kami gunakan. Kemudian kriterianya serta skornya yang kami gunakan yaitu yang pertama
sangat mengetahui dengan skor 4, kemudian mengetahui skornya 3, kurang mengetahui skornya 2, dan tidak mengetahui 1 skor. Kemudian sangat mau skor 4, mau skor 3, kurang mau skor 2, dan tidak mau skor 1. Kemudian sangat mampu skor 4, mampu skor 3, kurang mampu skor 2, kemudian tidak mampu memiliki skor 1. Kemudian alat ukur yang kami gunakan contohnya seperti ini pada variabel output atau produk. Yang pertama, apakah petani sudah mengetahui cara pembuatan pupuk organik cair limbah rumah tangga? Kemudian, apakah petani mau menerapkan pembuatan dan mengaplikasikan pupuk organik cair limbah rumah tangga? Serta yang terakhir adalah apakah petani mampu dalam menerapkan pupuk organik cair limbah rumah tangga pada lahan pertaniannya. Nah, itu merupakan variabel produk atau output dalam rangkaian kisi-kisi dan alat ukur yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih buat teman-teman dari kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil presentasi pada hari ini. Semoga teman-teman dimanapun berada yang menyaksikan video ini dapat memahami apa yang kami sampaikan dan dapat menjadi bahan belajar untuk kita bersama. Oke, saya sebagai moderator akan sedikit menyimpulkan apa yang sudah kami bahas dari depan tadi, bahwasanya pengertian dari kisi-kisi yaitu suatu format atau matriks yang memuat informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis instrumen atau merakit instrumen. Nah, syarat dari kisi-kisi sendiri ini yaitu mewakili isi deskripsi materi yang akan dibuat, kemudian bersingkat dan jelas, dan instrumen ini disusun sesuai dengan tujuannya. Nah, pengertian dari alat ukur evaluasi sendiri atau skala Likert itu adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Nah, tingkat persetujuan yang dimaksud dalam skala Likert ini ada 5. Nah, sebagai contohnya itu ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan sejenisnya. Seperti itu. Pengertian alat ukur dari evaluasi, skala Likert ini digunakan untuk menganalisis data yang digunakan untuk mengukur sikap responden. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kegiatan presentasi hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami. Dan jika ada yang ingin didiskusikan atau diperjelas dan ditanyakan, teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar yang ada di YouTube, atau teman-teman dapat langsung chat di forum kelas di Siato. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan dari kami. Tetap semangat menjalani perkuliahan di semester 5 dan tetap jaga protokol kesehatan. Semoga teman-teman dimanapun berada tetap dalam lindungan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.